masih terkait dengan organ limpa. Kali ini kita mempelajari bahwa limpa itu menampung pikiran. Ini tidak ada di, atau lebih tepatnya pemikiran. Ini tidak ada di konsep kedokteran modern barat. Ini hanya ada di TCM. Limpa berhubungan dengan pemikiran atau pikiran. Kalau dalam kedokteran barat modern ya hanya terkait dengan pencernaan, seperti itu. Nah, limpa menampung pikiran atau pemikiran, yang lebih tepat sebenarnya adalah pemikiran ya. Nah, pemikiran ini nanti adalah kemampuan untuk kita itu berpikir, kemudian untuk belajar, konsentrasi, kemudian kemampuan kita untuk mengingat. Nah, ini semua adalah bentuk dari pemikiran menurut teori TCM. Ketika si limpa bagus, kondisi limpa sehat, ya nanti kita berpikir dengan normal, dengan sehat, ya. Belajarnya lancar, konsentrasinya, fokusnya bagus, dan memori kita ya, ketika kita mengingat, kita bisa menyimpan ingatan di dalam memori secara bagus ya, secara normal. Tetapi kalau limfasinya lemah, kondisi limpa sedang sakit ya, tidak seimbang, maka ya nanti pikiran akan jadi tumpul ya, kita untuk belajar jadi terganggu, tingkat konsentrasi, tingkat fokus akan buyar, akan lemah, terutama memori ya, kita dalam mengingat juga akan sering lupa ya, mudah lupa ya, memorinya akan melemah seperti itu. Dan juga ketika kita berpikir, belajar, konsentrasi, dan mengingat secara berlebihan, artinya adalah kita itu sudah mentok, sudah waktunya kita mengistirahatkan diri kita, badan kita, pemikiran kita ya, untuk kita sedang belajar, bekerja ya, yang menggunakan pikiran, konsentrasi, dan ingatan, tapi terus menerus ya, artinya adalah berlebihan, maka itu akan bisa melemahkan limpa. Jadi berpikir berlebihan, belajar berlebihan, konsentrasi dan mengingat secara berlebihan, tidak sewajarnya, itu akan melemahkan organ limpa, membuat limpa itu jadi lemah, ya, jinya jadi lemah, seperti itu. Nah, ternyata yang terkait dengan pemikiran itu tidak hanya limpa, tetapi ada juga jantung, dan ada juga ginjal. Nah, tetapi akan ada bedanya. Sama-sama mempengaruhi pikiran atau pemikiran, tapi akan ada bedanya antara limpa, jantung, dan juga ginjal. Ya, mereka semua ada pengaruh kepada pikiran, pemikiran, tetapi terdapat suatu perbedaan. Nah, kalau limpa dia itu terkait dengan pikiran atau pemikiran kita pada kegiatan intelektual atau kegiatan sekolah atau bekerja ya. Jadi terkait dengan intelektual, kecerdasan, IQ ya, ketika kita sedang belajar ya, Kalau jantung ini adalah ketika sedang dihadapkan dengan masalah, berarti adalah terkait dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah kehidupan, yaitu ketika sedang ada
problem, masalah-masalah kehidupan, jantung ini yang memberikan bagaimana mencari jalan keluar atau pemecahan dari suatu masalah. Masalah-masalah kehidupan, dan juga jantung ini terkait dengan ingatan yang jangka panjang. Ingatan jangka panjang terkait dengan apa? Terkait dengan kejadian masa silam, masa lalu. Ya, untuk mengingat-ingat masa lalu, ya ingatan jangka panjang itu yang berpengaruh itu adalah jantung. Nah, kalau ginjal, dia itu terkait dengan ingatan jangka pendek. Ya, sehari-hari. Misal baru 5 menit yang lalu menaruh gelas di ruang tamu dan kita ingat itu. Ya. Jangka pendek. Nanti kita juga akan lupa kalau sudah menaruh gelas di situ. Kalau jangka panjang, ya, atau masa lalu, ya, yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pernah ke suatu tempat atau ke suatu kota tertentu dan kita mengingat itu. Nah, itu jangka panjang. Seperti itu. Itulah perbedaan bagaimana pengaruh limpa, jantung, dan ginjal pada pikiran atau pada pemikiran. Seperti itu. Ini hanya ditemui di dalam TCM. Karena di dalam kedokteran medis barat modern tidak akan ditemui seperti ini. Ini konsep yang sangat kuno. Ya, konsep yang sangat kuno. Maka disebut juga sebagai konsep yang tradisional Chinese medicine, seperti itu. Nah, kita potong, ya, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.